Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan mitra muslim dimanapun berada, jumpa kembali dalam Kausar, kajian udara silaturahim kerjasama Radio Suara Muslim Surabaya bersama remaja Masjid Al-Irsyad, Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya. Dan malam ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa dan ini menjadi kunci keberhasilan umat Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil banyak pelajaran dan juga ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan tauladan bagi kita serta guru agung kita dalam menerapkan ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawali kebersamaan kita dalam Kausar malam hari ini, marilah kita sejenak menyimak tilawah Al-Quran yang pada malam hari ini akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Abdullah Zubaidi. Ananda Abdullah Zubaidi adalah siswa dari Sekolah Dasar Al-Irsyad Surabaya. Kita simak bersama tilawah bersama Ananda Abdullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang sudah dibawakan oleh Ananda Abdullah Zubaidi ini memberikan keberkahan acara kita malam hari ini, dan juga menjadi motivasi kita, terutama bagi para bapak dan ibunya yang belum bisa membaca Al-Quran sefasih Ananda kita ini. Harusnya kita lebih termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mitra muslim dimanapun Anda berada, malam ini kita akan mengupas satu tema tentang ukhuwah Islamiyah bersama narasumber kita, Ustadz Fauzi Faisal Bahresh dari Jakarta. Beliau lahir di Sumeneb 3 Oktober 1974 dan menempuh pendidikan S1 jurusan Sastra Arab Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau sedang melanjutkan S2 jurusan Tafsir Hadis di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau masih aktif sebagai Ketua Yayasan Al-Iman Center di Jakarta dan juga staf konsultasi syariah di Jakarta, dengan dikaruniai 2 putri dan 1 putra, dengan moto hidup perbaiki dirimu dan ajak orang lain pada kebaikan. Dan beliau sudah hadir bersama kita langsung, mitra muslim. Kita sapa Ustadz Fauzi Faisal Bahresh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dalam majelis yang penuh barakah ini Ustadz. Alhamdulillah. Di Jakarta kabarnya banjir, bagaimana kabar di Sebagian Ustadz ya? Sebagian. Baik, mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat kita senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Baik, tentang tema pembahasan ini, mitra muslim, tentang ukhuwah Islamiyah. Meskipun beliau di Jakarta tetapi begitu dekat dengan kita ya. Ini salah satu bentuk ukhuwah. Di dalam Al-Quran jelas disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Dalam kehidupan kita banyak sekali latar belakang persaudaraan, apakah karena kepentingan bisnis, kepentingan organisasi, atau kepentingan apapun itu. Tetapi ada satu persaudaraan yang ikatannya itu tidak terpengaruh oleh zaman, musim, keadaan apapun, dia tetap kokoh, yaitu ukhuwah Islamiyah. Dan itu sudah diwujudkan, dicontohkan oleh para sahabat kita Muhajirin dan Ansor. Nah, kuncinya sekarang bagaimana kita bisa kemudian mengambil ukhuwah Islamiyah di zaman para sahabat terdahulu dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Malam ini kita akan belajar bersama dengan Ustadz Fauzi Faisal Bahresh. Langsung kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إخوة الإيمان رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita bisa melaksanakan satu acara yang mudah-mudahan acara ini menjadi sarana bagi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan yang kita lakukan memberikan
manfaat yang positif, mendatangkan maslahat dalam kehidupan kita, menambah iman kita, menambah ketakwaan kita, menambah taqarrub kita kepada Allah, dan semakin kita mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, tidak hanya menjadi satu teori, tidak hanya menjadi satu pengetahuan, tidak hanya menjadi satu khazanah keilmuan, tetapi Islam yang terwujud nyata dalam kehidupan kita. Dan betapa kehidupan ini menjadi indah seandainya setiap elemen, setiap umat Islam merealisasikan nilai-nilai al-Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keindahan Islam itu adalah al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam yang kalau kita perhatikan dalam sejarah, tidak ada ukhuwah islamiyah yang lebih hebat, yang lebih indah daripada ukhuwah islamiyah yang telah ditampilkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itu pada kesempatan kali ini kita ingin menggali, sebagaimana tadi sudah disebutkan, mengapa mereka para sahabat itu bisa mewujudkan ukhuwah islamiyah dalam kehidupan mereka. Sementara kita yang hidup belasan abad sesudah mereka, kita sangat pandai menyuarakan ukhuwah islamiyah, tetapi dalam kenyataan ukhuwah islamiyah ini seringkali jauh dalam kehidupan kita, tidak terwujud dalam kehidupan kita. Perbedaan-perbedaan kecil saja itu bisa membuat kita mempunyai jarak antara satu dengan yang lainnya. Entah itu perbedaan madhab, entah itu perbedaan orientasi politik, entah itu perbedaan nasab, entah itu perbedaan status sosial, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang menjadikan umat Islam terpecah-pecah, umat Islam terkotak-kotak, umat Islam melemah. Karena memang di antara sumber kekuatan umat Islam itu adalah al-jamaah, al-ukhuwah. Al-jama'atu rahmah wal firqa adab, yadullahi ma'al jamaah. Jadi kekuatan akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita hidup rukun dalam nuansa jamaah, dalam nuansa ukhuwah islamiyah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menggerakkan kita, mendorong kita semuanya untuk kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, tadi disebutkan atau dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang saya yakin banyak di antara kita hafal dengan ayat tersebut, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan batasan siapa yang disebut dengan orang beriman. Jadi innama lil hasar, untuk memberikan batasan bahwa kalau kita mengaku beriman, kalau kita mengaku sebagai umat Islam, maka bukti dari keimanan kita dan keislaman kita adalah kita bisa bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Dan ini bukan penjelasan saya, bukan penjelasan ulama, tetapi yang memberikan batasan semacam ini Allah subhanahu wa ta'ala.
Barangkali kita sudah melaksanakan salat, barangkali kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya. Alhamdulillah Allah berikan karunia itu kepada kita, tetapi tidak serta-merta itu membuat keislaman kita sempurna kalau kemudian kita meninggalkan apa yang disebut dengan al-ukhuwah islamiyah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ternyata menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa yang namanya orang-orang beriman itu harus bersaudara. Kalau dia tidak bisa bersaudara di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dipertanyakan keimanannya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dari sana nanti akan datang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, akan turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, akan dicurahkan kepada umat ini manakala mereka bersaudara di jalan Allah, menjaga ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Jadi jelas Allah subhanahu wa ta'ala memberikan definisi yang sangat jelas, penjelasan yang sangat jelas kepada kita semuanya, sehingga tinggal kita mengukur apakah kita betul-betul merealisasikan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan kita atau tidak. Nah, yang menjadi poin penting ikhwatal iman rahimakumullah, sesudah Allah Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan langkah-langkah konkret terhadap persaudaraan itu. Bagaimana kita ingin mewujudkan persaudaraan tersebut? Bagaimana caranya agar ukhuwah Islamiyah itu terwujud dalam kehidupan kita? Tidak mengawang-awang, tidak hanya menjadi sebuah teori. Allah subhanahu wa ta'ala sesudah itu pada ayat yang ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ada 3 hal yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kita. Jangan sampai kita melakukan 3 hal ini kalau kita ingin ukhuwah kita terjaga dengan baik. Kalau kita ingin merealisasikan ukhuwah dalam kehidupan kita, Allah menyebutkan 3 hal ini tolong dijaga. Pada ayat yang berikutnya Allah menyebutkan 3 hal yang lainnya. Jadi ada 6 hal yang disebutkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi 3 ayat disebutkan oleh Allah, 3 hal disebutkan oleh Allah pada ayat yang ke-11, kemudian pada ayat yang selanjutnya 3 hal yang lain, sehingga ada 6 perkara yang harus kita perhatikan agar ukhuwah Islamiyah itu terwujud dalam kehidupan kita. Ini pilar-pilar penting yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Ta'ala mengatakan la yaskhar qaumun min qaum. Kalau kita ingin ukhuwah Islamiyah itu terwujud, tidak boleh ada satu kaum, tidak boleh ada satu kelompok, tidak boleh ada satu golongan yang merendahkan golongan lainnya, kelompok lainnya. Sebab bisa jadi yang direndahkan itu lebih mulia dan lebih baik daripada yang merendahkan. Jadi ini resep pertama yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada saling menghina, tidak boleh ada saling merendahkan,
Tidak boleh ada saling meremehkan antara satu dengan yang lainnya. Sebab ini kuncinya. Kalau kita ingin ukhuwah Islamiyah terwujud dalam kehidupan kita, harus ada suasana saling menghormati di antara kita. Tidak boleh saling merendahkan antara satu dengan yang lainnya. Allah Ta'ala mengatakan bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Apa dasar kita merendahkan orang lain? Apa alasan kita merendahkan orang-orang di sekitar kita, kelompok lain, golongan lain, dan seterusnya? Kadang orang merasa dirinya lebih daripada yang lain. Entah itu lebih karena dia merasa ilmunya lebih tinggi, status sosialnya lebih tinggi, hartanya lebih banyak, parasnya lebih tampan atau lebih cantik, sehingga kemudian dengan itu dia merendahkan yang lainnya. Ikhwatal iman rahimakumullah, semua yang kita banggakan itu merupakan aksesoris-aksesoris dunia yang sifatnya fana, yang bersifat fana. Allah berikan kepada kita bukan untuk menjadi alat kebanggaan, bukan untuk menjadi sarana kita merendahkan orang lain. La, bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai aksesoris yang melekat pada diri kita menjadikan kita merasa lebih daripada yang lain. Di sini ukhuwah itu akan rusak. Dan kadang-kadang kita mengukur dari zahirnya. Kita mengukur dan memandang orang lain dari sisi zahir, penampakan lahiriahnya, apa yang kita lihat dengan mata kita. Padahal ukuran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan pada zahirnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah itu bukan tampilan lahiriahnya, bukan hal-hal yang melekat pada diri dia secara zahir, tidak. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya, amalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah yang paling bertakwa. Lalu siapa di antara kita yang bisa menilai, oh fulan lebih bertakwa daripada fulan? Tidak ada yang bisa menilai, sebab at-taqwa hahuna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takwa itu tempatnya di sini. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa Allah Ta'ala mengatakan sebentar dulu. Bisa jadi orang yang direndahkan, yang dihina, yang diremehkan lebih mulia daripada yang meremehkan. Nanti akan kelihatan standar-standar duniawi menjadi hilang nanti ketika orang berada di sisi Allah. Standar Allah yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqwa itu adalah standar yang akan dijadikan ukuran apakah seseorang itu mulia atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita buka hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara manusia yang tertipu. Banyak yang tertipu dengan tampilan lahiriahnya. Kita melihat orang hanya dari sisi zahirnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hakikat manusia. Barangkali kita menganggap fulan luar biasa, tapi di sisi Allah rendah serendah-rendahnya. Bisa jadi sebaliknya, ada orang yang di dunia tidak tampil, tidak kelihatan, tidak dipandang oleh orang, tetapi dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian membuat kita harus berfikir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan sekali-kali kita meremehkan dan merendahkan orang lain, kelompok lain, golongan lain. Dalam hadis misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu
La ya'ti yaumal qiyamah ar-rajulus samin al-azim. Nanti pada hari kiamat akan datang orang yang besar, agung, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yazinu 'indallahi janaha ba'udah, tidak sampai seberat sayap nyamuk, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang dianggap hebat, yang dianggap besar, yang dianggap mulia di dunia, ternyata ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak berharga dan tidak bernilai. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab. Ada orang yang barangkali dia tampilannya rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, menunjukkan orang yang tidak berada, orang yang bersahaja, orang yang penampilannya biasa. Madfu'un bil abwab, yang kalau dia datang ke rumah fulan ditolak kehadirannya, dia datang ke rumah fulan ditolak kehadirannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah akan dibenarkan sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang kita tidak tahu, ternyata dia punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melihat zahirnya. Ketika kita hanya melihat tampilannya, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang layak dimuliakan dan mana yang layak dihinakan. Karena itu kita tidak boleh berani-berani merendahkan orang lain lah. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ketika duduk bersama dengan sahabat, Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada sahabat. Ada seseorang yang lewat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma taquluna fi hadha?" Menurut kalian bagaimana orang ini? Pendapat kalian bagaimana tentang orang ini? Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, innahu min asyrafil qaum." Orang ini adalah orang yang mulia, ningrat, keturunan darah biru. Kalau dia minta bantuan pasti akan dibantu. Kalau dia melamar pasti akan diterima lamarannya. Kalau dia bicara pasti akan didengar pembicaraannya. Taib. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berkomentar, membiarkan orang itu pergi. Kemudian ada orang lain yang datang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Nah, kalau yang ini bagaimana menurut kalian?" "Ya Rasulullah, orang ini termasuk orang dari kalangan rendah. Kalau dia minta bantuan enggak ada yang mau bantu. Kalau dia melamar tidak ada yang mau menerima lamarannya. Kalau dia berbicara tidak ada yang mau mendengarkan pembicaraannya." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Wallahi, orang ini jauh lebih baik daripada orang tadi." Kita lihat ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, jangan tertipu pada gelar, jangan tertipu pada status sosial, jangan tertipu pada aksesoris lahiriah yang ada pada diri kita, sebab seseorang itu mulia atau tidak di sisi Allah tergantung pada ketakwaannya dan amal-amalnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yaskhar qaumun min qaum. Jalan pertama kalau kita ingin ukhuwah di antara kita bagus, tolong jangan rendahkan orang lain. Jangan hinakan orang lain, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Ini resepnya. Tapi kalau kita sudah saling merendahkan, fulan kita anggap tidak bagus, fulan kita anggap sesat, fulan kita anggap yang lain kita anggap rendah, kemudian kita banggakan diri kita, di situ adalah jalan bagi masuknya perpecahan di antara umat. Dan dari mana ini datang? Tidak lain ini datang dari penyakit yang sangat berbahaya. Apa itu? Kibr. Penyakit sombong, merasa dirinya lebih daripada orang lain. Ini penyakitnya iblis yang diturunkan kepada manusia. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis
yang membuat para sahabat bergetar ketika mendengarkan hadis ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada penyakit kibr, walaupun seberat biji sawi. Tidak masuk surga. Jadi seseorang masuk surga bukan lantaran salatnya saja, bukan lantaran ibadahnya saja, bukan lantaran infak dan sedekahnya saja, tetapi ada variabel yang lain. Bisa jadi ada orang yang ibadahnya luar biasa, tapi kalau dia punya penyakit hati, penyakit kibir, merasa dirinya lebih daripada yang lain, dia sombong, itu akan menjadi penghalang bagi dia untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu membersihkan hati ini adalah kunci pertama kita kalau kita ingin menjalin ukhuwah yang tulus di antara umat. Sebab nanti di hari akhir, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, hatinya harus beres. Ini kunci pertama yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yaskhar qaumun min qaum, jangan sampai merendahkan. Sebab ketika merendahkan ada penyakit kibir, dan ini yang akan menghalangi seseorang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit kibir. Sehingga sahabat yang mendengar ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana seandainya ada orang yang suka memakai pakaian bagus, sendal bagus, apakah itu termasuk kibir? Rasulullah mengatakan, la. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah senang kepada yang indah-indah. Yang disebut kibir itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang, itu sombong, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita jeda sejenak untuk menyimak adzan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi yang pertama saja kita melihat diri kita masih jauh dari apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tuzakku anfusakum. Kita tidak ingin merasa diri kita bersih, kita tidak ingin merasa diri kita sudah suci, tetapi kita tentu berusaha untuk merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tidak boleh merendahkan dan menghina orang muslim, golongan apapun, dimanapun, selama dia sama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertauhid, menghadapkan wajahnya kepada Allah, memiliki Al-Quran yang sama dan seterusnya. Selama akidahnya sama, maka selama itu pula dituntut kita untuk bersaudara di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita melihat kepada bagian pertama tadi, intinya kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa diri kita lebih, tidak boleh merasa congkak dengan keberadaan diri kita, karena kita sadar betul bahwa apa yang ada pada diri kita adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita punya, ilmu kita dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita hanya diberikan sedikit ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harta kita dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehat dan kuat kita dari Allah subhanahu wa ta'ala, semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang pantas kita sombongkan, tidak ada yang pantas kita banggakan. Kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan malah menyombongkan apa yang kita miliki di hadapan orang-orang di sekitar kita. Satu ketika ada seorang yang berjalan, seorang komandan, dia berjalan dengan congkaknya. Kemudian ada seorang saleh yang melihat komandan itu berjalan dengan congkak. Dia mengatakan, ya akhi, hadhihi misyatun yubghiduhallah. Ini adalah cara jalan yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala memang menyebutkan di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan dengan sikap sombong, congkak semacam itu. Allah tidak senang dengan cara yang semacam itu.
Yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang agung hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita semuanya rendah. Semua kita adalah du'afa, fuqara ila Allah. Jadi orang itu diingatkan oleh ulama tadi, ini cara jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian komandan tersebut mengatakan, "Ala ta'rifu man ana?" Kamu tidak tahu siapa saya? Dia ingin menunjukkan siapa dirinya, jabatannya dan seterusnya. Ulama ini mengatakan, "Ana tahu siapa antum." Siapa? Awwaluka nutfah. Antum itu awalnya adalah nutfah. Wa akhiruka jifatun qadirah. Akhirmu adalah bangkai yang hina, yang kotor, yang menjijikkan, yang bau dan seterusnya. Jifatun qadirah. Wa baina dzalika tahmilul adarah. Dan di antara itu antum bawa kotoran kemana-mana. Kita, kalau kita perhatikan diri kita, memang penuh dengan kotoran. Semua jalan keluar yang ada di tubuh kita ini mengeluarkan kotoran. Sehingga tidak ada yang pantas kita banggakan, tidak ada yang pantas kita sombongkan. Satu-satunya hal yang bisa kita banggakan hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama yang disebutkan oleh Allah, la yaskhar. Jangan suka merendahkan orang lain, jangan suka meremehkan, jangan suka menghinakan orang lain. Ini jalan yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela. Kalau hatinya sudah busuk, biasanya dia tidak akan bisa menahan ucapannya untuk mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor dan hina kepada orang lain. Muncul sumpah serapah, muncul cacian, makian dan seterusnya, karena memang hatinya sudah tidak baik. Dulu Isa alaihi salam berjalan. Ketika dia berjalan, ada orang yang maki-maki dia, mengejek dia. Dia tidak balas. Muridnya di belakang mengikuti. Kemudian bertanya, "Ya Isa, kenapa engkau tidak balas mereka?" Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Setiap teko itu mengeluarkan isinya. Kalau isinya buruk, yang keluar juga buruk. Kalau isinya baik, yang keluar juga baik. Jadi kalau orang memang hatinya berisi dengan keburukan, maka apa yang terucap oleh lisannya juga keburukan. Tetapi kalau hatinya bagus, pantang bagi dia untuk mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata cacian, makian. Orang yang mudah mencaci orang, itu pertanda apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala talmizu anfusakum. Jangan kau hina, jangan kau caci. Dan redaksi yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala talmizu anfusakum. Jangan engkau mencaci dirimu, anfusakum. Ini memberikan satu isyarat bahwa antara orang mukmin yang satu dengan yang lainnya satu tubuh. Kamatsalil jasadil wahid, idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bisahar wal humma. Satu tubuh, kalau yang satu sakit, yang lain merasakan sakit. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, wala talmizu anfusakum. Kalau engkau hina, kecam, caci orang lain, sebetulnya sedang mencaci bagian dari tubuh kita. Karena mereka adalah bagian dari kita. Allah ingin agar kita bersatu. Sehingga redaksi yang dipergunakan oleh Allah, nafs sama. Diri kalian satu tubuh. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Bukan maksudnya diri kita, tapi saudara kita, ikhwah kita. Ini redaksi-redaksi yang dipergunakan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan satu isyarat bahwa kita harus hidup berjamaah. Kita harus hidup dalam satu tubuh. Jangan saling mengecam dan mencaci antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala talmizu anfusakum. Sebab apa yang terucap oleh lisan kita menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Kita lihat ikhwatal iman rahimakumullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati beliau bersih. Sehingga pantang Rasulullah mengucapkan kata-kata yang kotor, mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor, cacian, makian, tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jangankan kepada manusia, hatta kepada makanan. Dalam satu riwayat disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'aba ta'aman qat. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Kalau Rasulullah tidak suka sama makanan itu ditinggalkan. Kalau suka Rasulullah makan. Tapi tidak pernah dicela oleh Rasulullah. Pantang lisan ini mengeluarkan kata-kata yang jelek, yang kotor. Sebab itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Rasulullah juga mengatakan dalam satu hadis yang lain, la tasubbud dahr. Jangan kalian mencaci waktu. Wah, ini sial ini hari. Nah, tidak boleh. Kalau Rasulullah melarang kita mencaci makanan, mengecam waktu, apalagi mengecam saudara kita seiman yang punya kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah bertawaf, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ka'bah ini mulia, tetapi kehormatan seorang mukmin jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Ka'bah. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang beriman. Walillahil izzah walirasulihi walil mu'minin. Karena itu tidak boleh kita merendahkan orang yang beriman, orang muslim, saudara kita. Tidak boleh kita mengucapkan kata cacian, makian kepada mereka. Wala talmizu anfusakum. Ini adalah yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga betul hati kita, kita jaga agar bersih dari segala penyakit kibar dan seterusnya. Lisan kita juga kita jaga. Wala talmizu anfusakum. Dari sini ukhuwah itu akan muncul. Benih-benihnya akan kelihatan kalau kita bisa menjaga lisan kita. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan memberikan gelar-gelar yang buruk, julukan-julukan yang buruk kepada saudara kita sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Jaga ini lisan. Jangan sampai dengan mudah mengatakan, oh fulan si ini, fulan si ini. Sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia. Harus dijaga betul. Wala tanabazu bil alqab. Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan julukan kepada para sahabat. Rasulullah memanggil Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab sebagai Al-Faruq, Uthman bin Affan, Dzun Nuraini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dipanggil oleh Rasulullah ketika tidur di tanah. Rasulullah memanggil, "Kum ya Abat Turab." Bangun wahai Abat Turab, karena ketika itu penuh dengan tanah. Begitu Rasulullah memanggil sahabat dengan panggilan yang menyenangkan, menyejukkan. Tidak membuat orangnya menjadi benci. Ini lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggil istrinya, "Ya Humaira." Biasa, kalau sudah terbiasa lidah kita mengeluarkan kata-kata yang baik, insya Allah orang juga akan senang. Akan terlihat itu persaudaraan di antara kita. Tapi kalau kita gampang mencaci, gampang memberikan panggilan yang buruk, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, di antara ada bentuk tanabus bil alqab adalah mengatakan kepada fulan, ya fasik, ya kafir, dan seterusnya. Ini adalah kata-kata yang sangat dikecam. Tidak boleh kita gampang-gampang mengeluarkan kata-kata tersebut, sebab kalau dia tidak seperti yang kita tuduhkan, maka tuduhan tersebut akan kembali kepada diri kita. Ini ikhwatal iman rahimakumullah, rambu-rambu yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Maknanya kita masih diberikan kesempatan taubat. Cepat kita bertaubat dari segala perilaku yang semacam itu. Kalau kita tetap tidak mau bertaubat, maka zalim, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humudz zalimun. Ini tiga hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Yang pertama, tidak merendahkan, tidak mencaci, tidak memaki, dan yang ketiga, tidak memberikan gelar-gelar atau julukan-julukan yang buruk. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran
minadh-dhann. Jangan berburuk sangka. Yang dimaksud dengan katsiran minadh-dhann menurut para ulama adalah su'udzan, berburuk sangka kepada saudara kita. Jangan gampang-gampang kita menyangka orang lain dengan sangkaan yang tidak baik. Tetapi kita harus melihat kepada zahirnya. Kita lihat, kalau dia melakukan sesuatu, kita tetap berprasangka baik kepada dia. Jangan kemudian kita menyelidiki kepada, oh kayaknya nih hatinya tidak ikhlas. Ketika melihat seseorang melakukan salat, kayaknya salatnya tidak ikhlas. Kalau melihat dia sedang melakukan dakwah, dakwahnya tidak ikhlas. Kalau dia melakukan infak sedekah, kita curigai terus. Kalau kita terbiasa dengan itu, ini adalah malapetaka. Su'udzan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iyyakum wadh-dhann, jangan sekali-kali engkau melakukan sangkaan-sangkaan yang tidak baik kepada orang. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau sudah muncul prasangka-prasangka yang tidak baik dalam diri kita, jangan diteruskan, sudah berhenti. Ini bahaya. Kalau diteruskan akan berbahaya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan semacam itu. Su'udzan. Dan ini yang banyak terjadi. Seringkali kita mencurigai niat orang lain. Seringkali kita memvonis orang lain, menuduh orang lain melakukan hal yang tidak baik. Kenapa kita tidak berkaca kepada diri kita? Kenapa kita tidak menyibukkan diri kita, menyibukkan untuk memperbaiki diri? Kenapa kita sibuk dengan orang lain? Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Yang kelima kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ini berbahaya. Wala tajassasu, tajassus dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari aibnya. Sebab tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kalau kita mencari kesalahan orang, pasti ada kesalahannya. Tidak usah dicari, memang sudah ada kesalahannya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia ini ada salahnya. Kalau kita sibuk dengan kesalahan orang, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk melihat dan mencari-cari kesalahan orang lain itu. Tapi bisa jadi ada orang yang melakukan kesalahan, dia sesudah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu dia sadar, sesudah itu dia insaf, sesudah itu dia kembali kepada jalan yang baik dan seterusnya. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan, tapi lihat kebaikan-kebaikan yang ada pada orang lain. Bahkan kita tahu redaksinya orang yang antara suami istri yang melakukan perceraian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Yang diingat itu baik-baiknya, jangan buruk-buruknya. Bagaimana jasanya dia, bagaimana kebaikan dia selama itu yang harus diingat oleh kita. Tapi kalau kita sibuk dengan kesalahan orang lain, mencari yang salah saja yang kita sasar, ini akan membahayakan. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Dan dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bentuk dari tidak bolehnya kita melakukan tajassus. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengintip, melihat orang lain, mengintip apa yang dia lakukan, apa yang ada di rumahnya, itu tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, siapa yang manittala'a ala qaum, siapa yang mencari-cari, mengintip apa yang dilakukan oleh orang lain, mengintip rumahnya tanpa izin dari pemilik rumah, maka faqad halalahu, halal bagi dia untuk mencongkel matanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh dicongkel matanya. Sebab ini kehormatan seorang muslim. Aurat ini, bait ini, rumah seorang muslim adalah aurat, tidak boleh diintip-intip dan seterusnya. Itu adalah bentuk tajassus. Rasulullah juga melarang kita mendengarkan pembicaraan orang yang orang itu tidak senang kalau kita dengarkan. Jangan. Ini wala tajassasu. Dan yang terakhir Allah Ta'ala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang terakhir adalah jangan menghibah,
jangan menggunjing, jangan membicarakan aib orang lain, diceritakan fulan begini dan seterusnya. Jangan. Kalau ada orang yang memang melakukan kesalahan, punya aib, jangan kita sebarkan itu aibnya. Justru kita harus menutupi aibnya, bagaimana dia menjadi baik kembali dan seterusnya, bukan untuk disebarkan. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, dan ini penjelasannya sangat panjang tentang bab ghibah, bisa dibahas dalam kesempatan yang khusus berbicara tentang bab ghibah. Tapi paling tidak ikhwatal iman, mudah-mudahan 6 hal yang tadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita hindarkan, bisa kita jauhi, agar ukhuwah Islamiyah yang kita idam-idamkan betul-betul terwujud dalam kehidupan kita. Kita ingin menjadi mukmin yang bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Kita betul-betul ingin menjadi mukmin yang kuat, menjadi umat Islam yang hidup dalam suasana yang rukun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita, berikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa menampilkan ukhuwah Islamiyah dalam realita yang nyata dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian insyaallah kebersamaan kita. Ustadz, kita akhiri dengan closing statement dan juga kita tutup dengan doa. Silakan Ustadz. Iya. Sebagai satu penutup dari pembahasan kita, saya ingin menyitir satu ayat Allah Subhanahu wa taala, karena 6 hal yang tadi kita sebutkan semuanya kaitannya dengan hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpeganglah kalian semuanya kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Ingat kepada nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian. Tadinya kalian bersuku-suku, kalian berpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa'allafa baina qulubikum. Yang pertama kali dilakukan oleh Allah adalah mentaklif hati, menjinakkan hati, membereskan hati. Jadi kalau kita ingin ukhuwah itu terwujud, jalan pertama adalah bereskan hati kita. Jangan ada perasaan sombong, ujub, dan semua penyakit hati, dengki, iri, itu harus dikeluarkan dari diri kita. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan itu insyaallah kalian akan menjadi bersaudara. Nah, mudah-mudahan ikhwatal iman rahimakumullah, kita semuanya diberikan hati yang bersih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul persaudaraan kita terasa dalam kehidupan kita. Dan kalau sudah terasa, insyaallah akan menjadi nikmat bersaudara dengan saudara seiman yang lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah mengijabah, mendengarkan doa kita semuanya. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa lebih menguatkan ukhuwah di antara kita, karena persaudaraanlah
yang mengundang turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 73, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir sebagian mereka pelindung bagi sebagian yang lain, dan jika kalian wahai orang-orang yang beriman tidak bersatu, tidak mengikuti perintah Allah, maka akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari kerusakan itu insyaallah. Baik, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.